Gadis itu pertama kali mengikuti kontes kecantikan nasional dan langsung meraih juara dengan skor yang luar biasa. Namun saat ia tengah larut dalam kebahagiaan, tubuhnya tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Meskipun ia berusaha keras untuk tetap berdiri, kekuatan misterius yang tak terlihat membuatnya tak berdaya. Akhirnya, di tengah keterkejutan semua orang, ia terjatuh, dan cahaya kehidupannya pun padam seketika. Tak pernah terlintas dalam mimpi gadis itu bahwa kematian mendadaknya akan sepenuhnya mengubah hidupnya. Sang ibu pun mencari ahli tata rias jenazah terbaik di daerah itu, berharap putrinya tetap cantik di saat terakhirnya. Maka, gadis itu dibawa ke rumah duka. Ketika kain putih yang menutupi tubuh gadis itu dibuka, Elvis dengan kesedihan yang mendalam menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri. Pandangannya tertuju pada wajah gadis itu yang luar biasa cantik, membawanya kembali ke ingatan saat pertama kali bertemu dengannya. Hanya dengan sekali tatap, Elvis telah terpikat oleh kecantikannya. Tak pernah ia bayangkan bahwa pertemuan mereka berikutnya justru terjadi di meja rias jenazah. Saat wajah gadis itu yang begitu mempesona kembali terlihat di hadapannya, Elvis tanpa sadar tenggelam dalam kekaguman. Namun, perasaan itu perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, sulit untuk ia kendalikan. Dalam gejolak emosinya, Elvis tak mampu menahan diri dan mengecup bibir gadis itu. Di saat yang sama, tanpa sengaja ia menyentuh tombol rana kamera. Pada detik itulah kilat menyambar di luar jendela, diiringi suara gemuruh yang mengguncang. Ia buru-buru berdiri untuk menutup jendela, namun saat melihat pantulan di kaca, sesuatu yang tak terduga terjadi. Gadis itu yang seharusnya telah tiada, kini duduk tegak menatapnya. Elvis tertegun di tempat, tubuhnya membeku seketika. Meskipun telah bertahun-tahun bekerja di bidang ini, ia belum pernah menyaksikan pemandangan seaneh dan seajaib ini. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu, hingga akhirnya gadis itu kembali tenang. Elvis pun segera mengendalikan diri dan dengan langkah mantap mendekatinya. Saat ujung jarinya menyentuh gadis itu, ia dengan jelas merasakan napasnya yang lemah, tetapi tetap ada. Tanpa ragu, Elvis segera menelepon layanan darurat. Setelah serangkaian penanganan yang penuh kewaspadaan dan kehati-hatian, gadis itu akhirnya sadar di rumah sakit. Pada saat itu, cahaya kehidupan yang baru bersinar di matanya yang jernih. Namun, bersamaan dengan kesadarannya, sebuah bayangan samar mulai muncul dalam pikirannya, sebuah ingatan yang buram dan sulit dijelaskan. Keajaiban kembalinya dari kematian membuat Anna menjadi pusat perhatian dalam sekejap. Ibunya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, menerima berbagai tawaran iklan dan undangan program televisi. Hari-hari mereka pun dipenuhi jadwal yang padat, berpindah dari satu pemotretan ke pemotretan lainnya. Namun, bagi Anna yang telah mengalami kematian, semua itu terasa asing dan melelahkan. Ia semakin membenci semua yang diatur oleh ibunya, yang tampaknya hanya melihat dirinya sebagai pohon uang semata. Segala sesuatu di masa lalu, termasuk kontes kecantikan yang terpaksa ia ikuti, hanyalah permainan uang yang sepenuhnya dirancang oleh ibunya. Demi memenuhi standar kecantikan yang tidak nyata, Anna harus menahan rasa lapar, hari demi hari mengurangi porsi makanannya. Tubuhnya semakin kurus, seperti bunga yang perlahan layu. Khusus untuk kontes kecantikan itu, ia membayar harga yang tak terbayangkan. Selama sebulan penuh, ia hampir tidak makan, mempertahankan tubuhnya dalam kondisi lemah dan rapuh. Bahkan sebelum naik ke panggung, ia sampai memaksakan diri untuk muntah. Namun, semua pengorbanan itu berakhir dengan sesuatu yang tragis, kehilangan nyawanya secara tiba-tiba. Namun, seolah takdir memberinya kelonggaran, ia diberi kesempatan untuk hidup kembali. Kali ini, Anna tak ingin lagi dikendalikan oleh siapapun. Ia bertekad untuk menjalani hidup sesuai keinginannya sendiri. Di dalam benaknya, ada gambaran samar yang terus muncul, seperti mercusuar yang menuntunnya ke arah yang harus ia tuju. Tanpa sadar, dalam kesunyian malam, langkahnya membawanya ke rumah duka. Memanfaatkan kegelapan, ia menyelinap masuk ke dalam ruang kerja Elvis. Dengan hati-hati, ia berbaring di atas meja kerja yang berkilauan, dipenuhi rasa penasaran terhadap ingatan yang samar, namun terus menghantuinya. Namun, tepat pada saat itu, Elvis yang mengira ada penyusup, masuk dengan cepat sambil membawa tongkat kayu. Pertemuan yang tiba-tiba itu membuat keduanya sama-sama terkejut. Elvis bingung dengan kehadiran Anna di larut malam,
Sementara Anna dengan penuh urgensi menjelaskan bahwa ia hanya ingin menemukan kembali ingatan yang telah hilang. Mendengar penjelasan itu, kewaspadaan Elvis perlahan mereda. Awalnya Anna berniat menolak dengan sopan, tetapi tak disangka Elvis justru mengangguk setuju tanpa ragu. Merasa suasana sedikit canggung, Anna pun mengambil inisiatif untuk mengusulkan menginap semalam dan berencana pergi keesokan paginya. Elvis terdiam selama beberapa detik, tampak ragu tetapi akhirnya menyetujui permintaan Anna. Keesokan paginya, Elvis dengan penuh perhatian menyiapkan sarapan untuk Anna. Saat Anna menikmati makanannya, tatapan Elvis tak bisa lepas darinya. Setiap gerakan Anna begitu memikat, seolah memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Setelah selesai makan, Elvis awalnya berencana mengantar Anna pulang. Namun, Anna justru mengungkapkan bahwa ia tidak ingin kembali ke rumah dan memohon agar Elvis mau menampungnya selama beberapa hari. Mendengar permintaan itu, hati Elvis dipenuhi kegelisahan. Ia takut kebenaran yang disembunyikannya akan terbongkar, tetapi di sisi lain, ia juga tak tega menolak permohonan dari gadis luar biasa cantik di hadapannya. Namun, pada akhirnya, logika mengalahkan perasaannya. Namun, begitu Anna benar-benar pergi, Elvis justru tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Di sisi lain, begitu Anna melangkah masuk ke rumah, para wartawan yang telah mendengar kabar tentangnya langsung mengerumuninya tanpa celah. Sementara itu, ibunya dengan tidak sabar mendesaknya untuk segera tampil di hadapan publik. I can't take this. I can't do it anymore. I'm done. Good idea. Good idea. Let's see. We got Good Morning Houston coming today. I said no more interviews. We told them we'd do it. You told them. Malam tiba, dan hati Anna dipenuhi ketakutan serta kegelisahan. Dalam mimpinya, ia mendapati dirinya terbaring di dalam peti mati yang sempit. Di sekelilingnya, orang-orang berdiri dengan senyum dingin, acuh tak acuh terhadap teriakannya yang meminta pertolongan. Mereka bahkan menutupinya dengan tanah yang dingin dan lembab, perlahan menguburnya hidup-hidup. Tekanan yang menyesakan membuatnya terbangun dengan napas tersengal, air mata mengalir deras seperti untayan mutiara yang putus. Saat itulah Anna menyadari bahwa tempat yang disebut sebagai rumah ini tak lagi bisa memberinya kenyamanan sedikit pun. Keesokan paginya, saat cahaya fajar mulai menyingsing, ia mengambil keputusan bulat. Dengan hati yang teguh, ia kembali mengetuk pintu rumah Elvis. Dengan penuh harap, Anna memohon kepada Elvis agar mengizinkannya tinggal selama beberapa hari. Bahkan jika itu berarti harus tidur di kandang kuda sekalipun, ia tidak keberatan. Melihat gadis malang yang berdiri di hadapannya, hati Elvis bergetar. Kali ini, ia memilih untuk mengabaikan semua keraguannya dan mengikuti kata hatinya. Elvis lalu membawa Anna ke kamar mendiang ibunya dan menyiapkan pakaian yang cocok untuknya. Sementara itu, di tempat lain, ibu Anna akhirnya menyadari bahwa putrinya telah diam-diam meninggalkan rumah. Kecemasan pun menguasai hatinya. Tanpa disadari, putrinya justru tengah menikmati pelukan kebebasan. Anna bermain golf bersama ayah Elvis, merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di sela-sela permainan, Elvis mulai berbagi kisah hidupnya dengan Anna. Ia bercerita tentang ibunya yang meninggal karena bunuh diri secara tragis, yang membuat ayahnya perlahan kehilangan kewarasannya hingga akhirnya menderita Alzheimer. Demi membiayai pengobatan ayahnya, Elvis terpaksa mengubur impian pribadinya dan mengambil alih rumah duka yang diwariskan oleh sang ayah. Namun, bertahun-tahun bergelut dengan kematian membuatnya kehilangan semangat hidup. Mendengar itu, Anna merasa ada kesamaan dalam nasib mereka. Ia pun terjebak dalam pekerjaan yang tidak ia cintai, dipaksa menjalani hidup yang bukan pilihannya. Mungkin karena kesamaan pengalaman, atau mungkin karena sesuatu yang lebih mendalam dan tak terjelaskan, Anna mulai merasakan hubungan yang berbeda dengan Elvis. Hari-hari mereka dipenuhi kebersamaan mereka, mengecat rumah bersama, berdiri di atas tangga menikmati cahaya senja yang perlahan meredup, saling bercanda, dan tertawa lepas. Keceriaan mereka memenuhi setiap sudut ruang, seolah menggantikan bayang-bayang kelam di hati masing-masing. Namun ibu Anna sangat cemas karena putrinya belum juga pulang. Dengan cepat, dia memilih untuk melapor ke polisi dan bahkan memasang iklan pencarian orang di surat kabar. Keesokan paginya, Elvis dengan hati-hati membangunkan Anna dan menyerahkan iklan pencarian itu, tetapi Anna hanya tersenyum santai
dia tetap tidak berniat untuk pulang. Pada hari itu, saat sedang mengecat dinding, Anna tiba-tiba melihat tanah kosong di seberang dan bertanya mengapa tidak menanam tanaman di sana. Elvis menjawab bahwa itu adalah tanah kosong yang tidak akan tumbuh apa-apa. Namun Anna tetap penuh harapan, meyakini tanah tersebut bisa hidup kembali. Akhirnya, mereka pergi ke kota kecil dan membeli banyak bibit. Namun, Anna tidak memberitahu Elvis jenis bibit apa yang dibelinya. Pekerjaan bertani dimulai, Anna penuh semangat dan hati-hati menggali tanah dan menanam bibit. Namun, ayah dan anak tetap tidak berharap banyak dari tanah itu. Namun, tidak ada yang bisa memprediksi bahwa tanaman yang tumbuh di tanah tersebut kelak akan menyelamatkan nyawa Elvis. Saat Anna sedang bekerja keras, mobil patroli polisi perlahan mendekat. Ayah dan anak buru-buru keluar untuk menghadapinya dan dengan cepat mengusir polisi tersebut. Malam pun tiba, Anna dan Elvis duduk di jembatan gantung, memandangi langit malam yang luas tak terhingga. Keduanya mulai membuka hati, saling berbicara tentang perasaan mereka. Dalam suasana malam yang temaram, Anna tak bisa menahan diri dan tiba-tiba mencium Elvis. Namun gambaran kabur muncul kembali dan merasa bingung, Elvis langsung berhenti. Namun, saat dia hendak bertanya kepada Anna, mobil polisi kembali datang. Untungnya, keduanya tidak ada di rumah dan berhasil menghindar. Sayangnya, sang ayah secara tidak sengaja mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya. They said they knew she was here and I might as well admit it so nobody gets hurt, goes to jail. Sorry, Dad, you did great. Peristiwa pertama telah terungkap dan Anna memutuskan untuk menanggungnya sendirian, berencana untuk pergi ke rumah temannya dan bersembunyi sementara. Namun, Elvis merasa sangat cemas. Dia khawatir meninggalkan Anna sendirian, tetapi juga khawatir tentang kondisi kesehatan ayahnya. Antara dua pria itu, sang ayah bersikeras bahwa dia bisa merawat dirinya sendiri dan sangat mendorong Elvis untuk menemani Anna. Dengan dorongan ayahnya, mereka berdua seolah-olah kabur bersama dan memulai perjalanan yang tak diketahui. Namun, begitu melangkah keluar dari rumah, Anna pun meneteskan air mata. Hatinya penuh dengan kerinduan dan kesedihan terhadap waktu yang telah dilalui. Dia merasakan kebahagiaan dan kebebasan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya, seolah seluruh dunia dipeluk dengan hangat oleh sinar matahari. Namun, di hadapan babak baru yang akan dimulai, Anna merasa kebingungan dan ketidakberdayaan yang belum pernah dirasakannya. Dengan perasaan yang rumit, keduanya melanjutkan perjalanan dengan mobil. Malam itu gelap seperti tinta, dengan bintang sebagai teman mereka tidak berani berhenti. Keesokan harinya, setelah tiba di tujuan, Anna akhirnya memberitahu Elvis bahwa dia tidak memiliki teman, dan perjalanan ini hanya untuk mencari kebebasan yang telah lama hilang. Melihat kebahagiaan Anna, Elvis baru menyadari bahwa yang dia cari adalah kebebasan yang sederhana dan murni. Mereka akan berjalan-jalan bersama, berbelanja, naik biang lala, bermain di kincir ria, dan berjemur di bawah sinar matahari. Perasaan mereka pun semakin mendalam seiring perjalanan. Namun, gelombang takdir belum reda. Ibu Anna diam-diam memasuki ruang kerja Elvis dan menemukan sebuah foto yang membuatnya terkejut. Foto itu membuatnya salah paham, mengira Elvis sedang melakukan hal buruk terhadap tubuhnya. Sementara itu, Anna dan Elvis yang tidak tahu apa-apa masih menikmati masa muda mereka. Sampai suatu hari, mereka berhenti di sebuah pom bensin, dan pemilik toko langsung mengenali Anna. Melihat Elvis yang sedang menunggu di luar, pemilik toko tanpa ragu langsung menelepon polisi. Anna mulai merasa ada yang aneh, dan tak lama kemudian, sebuah foto yang mengejutkan terlihat jelas di hadapannya. Dia menemukan sisi gelap Elvis yang tak pernah dia ketahui sebelumnya. Elvis yang berada di luar juga melihat berita itu dan segera berlari untuk menjelaskan, namun dengan segala bukti yang ada, Anna sama sekali tidak bisa mendengarnya. I didn't do anything, okay? How could you do this? You were lying on the table, and What? no matter how I explain this is going to come out wrong. You're lying on the table. What did you do? I didn't wait. Come on, son. Give me your hand. What are you doing? Mama's coming to get you. Annabelle. Don't worry. Annabelle. Hey! 怎么平静纯白？我的脸上始终夹带。 Dengan campur tangan polisi, Elvis dibawa pergi, dan Anna pun dibawa pulang dengan aman. Kejadian ini mulai cepat menyebar.
Media dan stasiun televisi saling berlomba-lomba memberitakannya, dan gelombang opini publik pun menyeret Anna ke dalamnya. Pada saat itulah, Anna akhirnya sadar bahwa bayangan yang kabur dalam pikirannya ternyata adalah Elvis. Setelah menenangkan diri, dia memutuskan untuk mengunjungi Elvis di penjara, berharap Elvis bisa mengungkapkan kebenaran tentang kejadian tersebut. I kissed you on the table in the room. I looked at you. You look so beautiful. Meskipun akhirnya Anna tidak menggugat Elvis, hubungan mereka tetap rusak. Elvis kembali mendapat kebebasan, namun dia mendapati rumahnya dipenuhi oleh wartawan, dan yang lebih menyedihkan lagi, dia menemukan ayahnya terbaring di tengah hujan deras. Tidak bisa ia bangunkan meskipun berusaha memanggil. Akhirnya, dia kehilangan satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Pandangan masyarakat yang penuh prasangka dan ketidakpedulian, seperti hujan yang turun deras, benar-benar memadamkan semangat hidupnya. Kehilangan keluarga dan karier membuat dunia Elvis terasa diliputi kabut gelap. Dia duduk di meja ayahnya, berpikir lama, dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun takdir sepertinya selalu hadir pada saat-saat paling putus asa dalam hidup, yang memberi perubahan. Angin kencang tiba-tiba membuka jendela yang tertutup rapat, dan yang terlihat di hadapannya adalah keajaiban tanah kosong yang dulu ditanam oleh Anna, yaitu lautan bunga matahari yang indah. Pemandangan yang menakjubkan ini seperti sebuah keajaiban hidup yang menyala kembali, menyalakan api dalam dirinya. Elvis pun sadar bahwa hidup masih memiliki banyak hal indah yang layak untuk dihargai dan dikejar. Menghadapi wartawan yang datang berbondong-bondong, Elvis tidak mundur. Dia memilih untuk berdiri dengan keberanian dan memutuskan untuk mengejar Anna kembali. Sementara itu, Anna juga terjebak dalam jurang keputusasaan dan mencoba mengakhiri segalanya dengan cara ekstrem. Dia perlahan mendorong televisi dengan kakinya, berpikir bahwa jika televisi itu jatuh ke dalam air, aliran listrik akan segera mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba, gambar Elvis muncul di layar televisi, disertai dengan sebuah pengakuan cinta yang mengharukan, meskipun penuh rintangan. Elvis menulis kata-kata cinta bahwa aku mencintaimu Annabelle. Kata-kata itu bagaikan seberkas cahaya yang menembus kegelapan untuk menerangi hatinya. Anna pun tergerak oleh ketulusan Elvis, dan sebuah senyum yang sudah lama tidak dirasakan Anna pun kembali. Elvis tidak tahu apakah dia akan mendapatkan jawaban darinya atau tidak, tapi dia tahu bahwa dia telah berani untuk melangkah lebih maju. Di tengah lautan bunga matahari, dua hati perlahan mendekat. Mereka berdua berbaring bersama di tengah lautan bunga matahari, seolah-olah semua kesedihan mereka terlarut dalam lautan bunga itu. Dan mereka tahu bahwa apapun tantangan dan kesulitan yang akan mereka hadapi di masa depan, mereka akan saling menggenggam tangan untuk berjalan bersama-sama. Dengan berakhirnya film ini, lautan bunga matahari ini akan selalu tersimpan dalam ingatan mereka, menjadi halaman terindah dalam kisah cinta dan hidup mereka. Okay,